Lagu ini diciptakan oleh Samsudin, warga asal Indramayu yang memiliki komitmen terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kalau kaitannya dengan kekayaan alam ya, biodiversity, kan banyak kegiatan yang merusak alam tadi. Hutan kan ibarat dapur dan rumah bagi satwa, banyak satwa ya. Kalau hutannya rusak, lingkungan sudah tidak sehat lagi buat mereka. Bagaimana kemudian kita bisa berharap binatang-binatang, khususnya binatang yang sudah kategori langka ya, akan bisa terus ada gitu. Harus dilindung, tidak boleh Samsudin merasa anak-anak perlu dirangkul untuk isu ini. Maka, dongenglah media yang dipilih Samsudin. Yaitu saya berusaha untuk menjangkau banyak anak di Indonesia, bahkan saya berharap sampai ke luar negeri, karena saya pikir ya kedepannya mereka lah yang bertanggung jawab dengan kondisi alam Indonesia gitu. Makanya harus sebanyak mungkin anak yang bisa saya rangkul. Samsudin awalnya adalah seorang guru SD sejak tahun 2005 dan memutuskan untuk berhenti di tahun 2013. 2013 berhenti karena banyak hal sih. Saya ada misalkan tentang kurikulum, tentang kewajiban menulis administrasi yang menyita waktu, dan pada akhirnya mengurangi kewajiban saya ngajar anak gitu. Terus rasanya itu membuat saya kemudian kayaknya nggak tepat nih buat saya gitu. Setelah saya putuskan saya ingin mengajar tapi dengan passion saya gitu. Terus kebetulan memang saya tertarik untuk dan punya komitmen untuk ambil bagian di kegiatan penyadartahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga biodiversity kita, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ada yang kalau saya lagi pengen itu hunting langsung bawa kotak wayang, terus ngobrol, terus langsung dongeng. Ada yang kalau pengen efisien itu kontak dengan pihak sekolah, karena kalau jam sekolah kan anak-anak ngumpul semua tuh di sekolah, dongengnya cerita gitu. Tapi karena ini untuk pengetahuan ya, bukan hiburan, jadi ada limit juga. Ada paling banyak itu berapa, dan saya rasakan itu yang efektif itu 50 orang audiens. Karena kalau saya bertatapan ya, berhadapan dengan anak yang dengan batas maksimal 50 itu, saya bisa lebih fokus ke tiap-tiap anak. Daripada saya berhadapan dengan ribuan yang kelihatan wah luar biasa tapi efektivitasnya rendah. Nah, 2014 itu ya ke Ujung Kulon, dan akhirnya punya komitmen tadi, saya harus terjun benar-benar nih di pendidikan pelestarian satwa gitu.
baru bisa terwujud 2016 ketika saya ketemu Dokter Hewan Marcelus Adi, ahli badak Indonesia, almarhum. 2016 itu satu mobil kita, saya mau menuju ke Jambi untuk ngisi di TVRI Jambi. Ya tetap dengan wayang kardus, satwa langka saya. Terus Bang Marcel mau ke kantornya di Waikambas gitu. Dan sepanjang perjalanan kita ngobrol banyak tuh. Tercetus ide tadi, dongeng keliling, dan karena di rumah saya ingat punya sepeda bekas, kalau diperbaiki dan sebagainya itu bisa jadi alat juga. Akhirnya, pada tahun 2016, Samsudin berkeliling Indonesia untuk berdongeng tentang lingkungan dan satwa langka yang ada di Indonesia. Dimulai dari Jakarta, tujuan pertamanya adalah Banten. Samsudin lalu menjamah ke provinsi lainnya, yaitu Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Setelah Pulau Sumatera, Samsudin menuju Kalimantan Timur. Lalu kembali ke Pulau Jawa untuk mengelilingi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Samsudin juga pergi ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menghibur anak-anak korban gempa. Ini berarti Samsudin sudah berdongeng di 14 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dongeng ini dimulai di dalam hutan, Jerong. Ada gajah, Rong. Apa sih, Cak, Ana? Sing anteng dong, ada apa, Ana? Satu lagi namanya apa, Ana? Gajah dan badak ini lagi asik tuh. Wah, alas ki umai kita. Alas itu rumahnya binat. Oh iya Rong. Berokan. Kamu sahabatnya satwa langka. Makanya kalau ada terjadi sesuatu di dalam hutan, mau nggak kamu bantu? Wah, siap, Ce. Siap nggak bantu anak-anak? Siap. Kalau ada penjahat masuk hutan, marah nggak kalian? Marah. Nah. Namun, berkeliling Indonesia bukan berarti tanpa tantangan. Tantangannya ya satu, otomatis sumber daya kan. Sumber daya yang saya punya itu dari tenaga, finansial, terus terutama link. Nah, di Jonglong namanya daerah terpencil kan. Saya datang, saya berkegiatan dengan anak-anak, padahal ada sebagian orang tuanya udah tahu siapa saya gitu. Nah, orang yang tidak tahu menganggap saya itu tukang culik anak. Waduh ngeri. Terus ada lagi tuh di mana, di Sumatera Utara atau Riau lah, saya itu tiba-tiba di waktu sedang bersepeda udah capek karena bukit ditanjakan, tiba-tiba berhenti, bang apa bang, jualan obat kayaknya. Ya Tuhan, sebegitu tulisan dongeng keliling satwa. Nah itu dari faktor bahasa misalkan, itu juga berpengaruh. Saya pernah ngalamin jadi pendongeng yang kayak Tarzan karena jadi pakai bahasa gerak. Di Bengkulu pernah tuh, di Aceh apalagi. Orang Aceh itu paling hobi pakai bahasa ibu. Sementara saya kan nggak bisa dong ujug-ujug simsalabim sehari saya langsung bisa berbahasa sana gitu. Ya nyerah awalnya, cuman ya pakai strategi tadi akhirnya pakai simbol-simbol, pakai bahasa. Saat COVID-19 melanda, Samsudin memutuskan tidak melanjutkan dongeng keliling Indonesia dan kembali ke rumahnya, Indramayu. Di Indramayu, Samsudin tetap berdongeng. Kali ini, ia berkolaborasi dengan Sanggar Gelora Muda milik Kang Wata.
Makanya strateginya gimana nih, termasuk ini di sini saya di Sanggar Gelora Muda ini bagaimana memasukkan unsur gamelan di kegiatan saya agar lebih menarik gitu, lebih kemudian satu di samping saya juga ikut berperan langsung untuk upaya konservasi budaya ya gamelan gitu. Terus yang kedua paling enggak memberi warna di kegiatan dongeng saya agar ada seru-serunya gitu. Rong, masuklah ke dalam hutan seekor harimau. Kian satuan apa, Rong? Apa, Jeca? Ide 100 kanggo berokan tepuk tangan, Cah. Iya. Bakakin apa, Cah? Apa, Jeca? Apa, Jeca? Allah. Anak macane bae laka Sumatera berarti sing betul bocah penonton tepuk tangan kanggo bocah. Bakakin arane apa, Cah? Gajah. Apa yuk ini apa arahnya apa kini? Badak apa jeruk? Badak Sumatera duduk. Ini badak Jawa karena apa? Culanya ada 1. Oke ya. Anak-anak itu faktor mereka masih pure ya, masih agak murni lah pemikirannya masih. Jadi ketika saya kasih masukan itu harapannya itu jadi kesadaran yang paling dasar. Jadi belum teracuni banyak pemahaman yang keliru gitu. Nah kalau makin dewasa kan mereka punya problem sosial dan sebagainya, dipengaruhi ini kepentingan dan sebagainya itu. Nah ibaratnya kita ngelem di permukaan yang berdebu gitu. Tapi kalau anak-anak itu kita ngelem di permukaan yang cenderung bersih. Jadi benda yang kita tempelkan lebih nempel. Tadi badak yang datang itu sudah siap aku tembak. Akhirnya penonton semuanya, si badaknya dikejar sama penjahat ini. Tolong! 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 Hey! Go. Oh, kata berokannya badaknya nggak boleh ditangkap sama penjahat. Setuju nggak? Badak ditangkap boleh tidak? Nggak boleh. Badaknya harus disay. Oh, makanya berokannya marah. Nah, ya harapan saya ketika saya bergerak menyebarkan kesadaran mengenai alam Indonesia, khususnya Indonesia ya. Alam Indonesia yang penting dijaga, kerusakan alam Indonesia harus dihentikan. Terus juga politik tadi kebijakan yang dibuat yang hanya mementingkan segelintir orang itu juga harus dirubah. Kita harus satu suara gitu, bergerak bareng. Ya agar anak cucu kita boleh dibilang mereka akan berterima kasih gitu kepada kita karena kita dari sekarang udah bergerak. Bukan nyesel karena wah nenek gua gara-gara nenek moyang gua nih gua sengsara kayak gini. Jangan kayak gitu harapan saya. Pesannya apa? Badak itu harusnya apa Rong? Kata barongnya, badaknya harus dilindung, tidak boleh kalau ada orang jahat masuk hutan, diusir tidak orang jahatnya. Jadi anak tidak boleh bisa. Bukan punya kita, tapi anak cucu kita
melestarikan kekayaan hayati bagai bakti suci pada negeri. Flora fauna tetap lestari, hijau tetap jadi.